Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Regina Rizky Sofiani, mahasiswi semester 3 dari Prodi PGSD Universitas Negeri Malang dengan NIM 200151602979 dari offering G14 Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kewarganegaraan dalam rangka memenuhi tugas proyek pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, apakah teman-teman tahu apa sih kewarganegaraan itu? Lalu apakah penting status kewarganegaraan? Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu yang secara khusus dalam suatu negara yang dengan membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kewarganegaraan penting bagi setiap orang di suatu negara. Setiap warga negara berhak mendapatkan status kewarganegaraan karena status kewarganegaraan bagian dari hak asasi manusia yang harus didapatkan dan diakui oleh setiap orang. Lalu, bagaimana sih cara mendapatkan kewarganegaraan khususnya di Indonesia ini? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada 6 cara untuk mendapatkan kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama, melalui cara kelahiran. Yang kedua, melalui cara pengangkatan. Yang ketiga, melalui cara permohonan. Yang keempat, karena adanya pemberian kewarganegaraan. Yang kelima, karena adanya perkawinan. Dan yang keenam, karena turut ayah serta ibu. Cara yang pertama, melalui kelahiran. Di sini terdapat beberapa syarat dan ketentuan. Yang pertama, seorang anak yang terlahir dari hasil pernikahan sah seorang ayah serta ibu yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, seorang anak yang terlahir dari hasil perkawinan seorang ayah yang berkewarganegaraan Indonesia dan ibu yang menjadi warga negara asing. Yang ketiga, seorang anak yang terlahir dari hasil perkawinan yang sah antara ayah yang berkewarganegaraan asing serta ibu yang menjadi warga negara Indonesia. Yang keempat, seorang anak yang terlahir dari hasil pernikahan antara seorang ibu yang menjadi warga negara Republik Indonesia namun ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum dari negara asal serta ayah dari anak tersebut tidak memberikan status kewarganegaraan kepada anaknya. Yang kelima, seseorang anak yang terlahir dalam kurun waktu 300 hari setelah ayah anak tersebut meninggal dunia dari pernikahan yang sah dan ayahnya merupakan warga negara Indonesia. Yang keenam, seorang anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah, namun kedua orang tua tersebut menjadi warga negara Indonesia. Yang ketujuh, seorang anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah dari seorang ibu yang menjadi warga negara asing yang diakui oleh ayahnya yang memiliki kewarganegaraan Indonesia sebagai anaknya, serta pengakuan tersebut terjadi sebelum anaknya berusia 18 tahun atau belum nikah. Yang kedelapan, seorang akan menjadi terlahir di wilayah Republik Indonesia dan pada saat terlahir tidak ada kejelasan status kewarganegaraan dari ayah maupun ibunya. Yang kesembilan, seorang anak yang terlahir dan ditemukan di wilayah Republik Indonesia sedangkan ayah dan ibunya tidak diketahui. Yang ke-10, seorang anak yang terlahir sebagai warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun namun diangkat secara sah menjadi warga negara asing yang dilandaskan oleh penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Dan yang ke-11, seorang anak yang terlahir di wilayah Indonesia namun ayah serta ibu dari anak tersebut tidak diketahui atau tidak memiliki kewarganegaraan. Yang ke-12, seorang anak yang terlahir di luar wilayah Indonesia namun ayah dan ibu dari anak tersebut adalah warga negara Indonesia yang karena ketetapan negara di mana anak tersebut dilahirkan tidak memberikan kewarganegaraan terhadap anak tersebut. Dan terakhir, yang ke-13, seorang anak yang berkewarganegaraan Indonesia dan lahir di luar pernikahan sah
serta belum berusia 18 tahun atau belum menikah, di mana ayah dari anak tersebut adalah warga negara asing, namun demikian tetap diakui sebagai warga Indonesia. Cara yang kedua melalui pengangkatan. Dalam hal ini, pengangkatan seorang akan dari warga negara asing bisa dilakukan dengan syarat, yaitu yang pertama, orang yang ingin mengangkat anak tersebut adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, pada saat pengangkatan anak warga negara asing tersebut masih di bawah umur 5 tahun. Dan yang ketiga, membiasakan terhadap penetapan keadilan. Selanjutnya, anak tersebut telah sah memiliki kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga yaitu melalui cara permohonan. Dalam cara permohonan ini, seseorang bisa menjadi warga negara Indonesia dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia pada kertas bermaterai. Dengan melalui menteri, pengajuan permohonan kewarganegaraan tersebut diajukan kepada Presiden. Dengan melalui keputusan Presiden, permohonan tersebut bisa dikabulkan dan selanjutnya adalah mengucapkan sumpah dan janji setia terhadap negara Indonesia di depan pejabat yang berwenang. Cara yang keempat yaitu adanya pemberian kewarganegaraan. Pemberian kewarganegaraan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini mampu menjadikan warga negara asing menjadi warga Indonesia dengan melalui segala pertimbangan dari DPR. Pemberian tersebut bisa terjadi jika seorang warga negara asing tersebut memiliki jasa atau dapat memberikan kemajuan bagi warga negara Indonesia, seperti kemajuan dalam bidang teknologi, lingkungan hidup, olahraga, kebudayaan, serta kemanusiaan. Selain berjasa serta memberikan kontribusi dalam kemajuan negara Indonesia, namun warga negara asing tersebut diberikan kewarganegaraan Indonesia karena memang demi kepentingan suatu negara Indonesia sendiri. Cara yang kelima, melalui adanya perkawinan. Seseorang mampu meroleh status kewarganegaraan Indonesia dengan cara melakukan pernikahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mampu memberikan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia yang dilakukan di depan para pejabat. Yang kedua, warga negara Indonesia yang telah menikah dengan warga negara asing. Pernyataan tersebut bisa dilakukan jika seseorang tersebut sudah bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun secara terus-menerus atau telah tinggal di Indonesia selama 10 tahun namun tidak terus-menerus. Pernyataan tersebut tidak berlaku apabila seseorang tersebut memiliki dua kewarganegaraan. Dan cara yang terakhir, karena turut ayah serta ibu. Dalam hal ini, seseorang akan mampu mendapatkan kewarganegaraan Indonesia jika mampu memenuhi beberapa syarat sebagai berikut ini. Yang pertama, seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah, serta sudah tinggal di wilayah Indonesia dari ibu atau ayah yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Dan yang kedua, seorang anak warga negara asing yang belum mencapai usia 5 tahun yang kemudian diangkat untuk menjadi warga negara Indonesia dan mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.